Ernest Hemingway berkata, seseorang hanya butuh waktu 2 tahun untuk belajar berbicara, tetapi butuh waktu 50 tahun untuk belajar tutup mulut. Mari saudara, kita belajar apa kata firman Tuhan tentang lidah. Halo pendengar Sabda Rohani, dimanapun saudara berada, apa kabar? Semoga saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah saudara, kali ini saya mau mengawali dengan sebuah cerita. Jadi ada 2 biksu yang hendak melakukan perjalanan ke sebuah wihara. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Mereka bertiga itu mau menyeberangi sungai, akan tetapi air di sungai itu cukup tinggi. Jadi perempuan ini tidak berani untuk menyeberangi sungai. Maka salah satu dari biksu itu menawarkan bantuan, kemudian ia menggendong perempuan itu, lalu mereka bertiga sama-sama menyeberangi sungai. Setibanya di tepi sungai, perempuan itu pergi, kemudian salah satu dari biksu itu berkata seperti ini, "Berani-beraninya kamu menggendong seorang perempuan. Apa kamu lupa bahwa kamu ini seorang biksu?" Jadi selama 2 jam lamanya ia terus mengomel, ngoceh-ngoceh tidak karuan, dan kemudian ia berkata lagi, "Lebih parah lagi, kamu ini berani menyentuh seorang perempuan. Apa kata orang nanti? Kamu sudah merendahkan agama suci kita." Lalu biksu yang menggendong perempuan ini menjawab, "Kawan, aku sudah meninggalkan perempuan itu tadi di tepi sungai. Mengapa kamu masih membawa-bawanya juga?" Nah, dari kisah ini kita bisa belajar merenungkan betapa sulitnya untuk mengekang lidah kita. Betapa sulitnya untuk belajar diam. Belajar diam. Mungkin hal ini kedengarannya sepele, akan tetapi bisa jadi ini menjadi hal yang paling sulit dilakukan. Seperti kata Ernest Hemingway yang berkata, orang itu hanya butuh 2 tahun untuk belajar berbicara, tetapi butuh 50 tahun untuk belajar tutup mulut. Saudara, kalau kita mencoba meneliti bagaimana mekanisme organ mulut kita menghasilkan sebuah suara, itu prosesnya sangat kompleks. Akan tetapi, begitu mudahnya bagi kita untuk dapat mengucapkan atau melepaskan kata-kata dari mulut kita. Karena saking mudahnya bagi kita untuk melepaskan kata-kata, maka kita sudah tidak bisa lagi menghitung berapa banyak kata yang menyakitkan, yang menghina, yang merendahkan, yang kasar, yang penuh dusta, yang tidak sopan, yang mencaci maki, yang melecehkan, dan lain sebagainya. Mari kita belajar apa kata firman Tuhan tentang lidah dalam surat Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Dalam ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di sini lidah dikatakan dapat memegahkan perkara-perkara besar. Bukankah dengan lidah kita juga sering melebih-lebihkan suatu hal? Misalnya kalau ada orang yang sedang patah hati, kemudian ia bisa berkata demikian, patah hati itu seperti menderita patah tulang. Dari luar tampaknya baik-baik saja, akan tetapi untuk bernafas saja sangat menyakitkan. Atau ketika kita sedang sakit gigi, walaupun sakit gigi itu hanya disebabkan oleh lubang yang sangat kecil, tetapi mungkin kita bisa berkata sakitnya itu seperti hampir mau mati rasanya. Bukankah kita sering melebih-lebihkan suatu hal? Karena dengan ucapan, suatu hal yang kecil bisa menjadi besar. Dengan lidah kita juga kadang-kadang sering memegahkan atau menyombongkan diri kita. Seorang perancang kapal Titanic yang bernama Thomas Andrew mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menenggelamkan kapal itu.
Kemudian dalam pelayanan, ketika suatu acara bisa berhasil sukses dari awal sampai akhir, mungkin ada orang yang berkata-kata, kan aku ketuanya, makanya acara ini bisa berjalan dengan baik. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang menyombongkan atau memegahkan atau melebih-lebihkan suatu hal, lebih baik kita belajar diam. Kita belajar dari nasihat Amsal, mari tekapkan tangan pada mulut kita. Lalu selanjutnya dalam ayat 6 dikatakan lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah adalah api. Saudara, sifat api adalah panas dan dapat menghancurkan. Begitu pula dengan ucapan yang kita katakan itu bisa membakar seseorang sehingga hatinya menjadi panas dan akibatnya bisa sangat menghancurkan. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang bisa membakar atau membuat panas hati seseorang, lebih baik kita belajar diam. Kita menekapkan tangan pada mulut kita. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Siapa yang bisa menjinakkan lidah? Ibaratnya ucapan yang kita lontarkan itu kadang-kadang tanpa disaring terlebih dahulu, alias asal bunyi. Apalagi kalau yang namanya gosip. Makin digosok, makin sip. Ada sebuah kisah menarik untuk menggambarkan betapa dahsyatnya efek dari sebuah gosip. Jadi ada seorang penyebar gosip yang menyebarkan gosip di lingkungannya. Semua orang mendengar gosip itu dan ternyata gosip itu tidak benar. Maka si penyebar gosip ini pergi kepada seorang yang bijaksana untuk mendapatkan sebuah nasihat. Kemudian orang bijaksana itu berkata, sekarang pergilah ke pasar dan belilah sebuah kemoceng, lalu cabuti bulu-bulu ayam itu dan buanglah. Kemudian si penyebar gosip ini melakukan persis seperti yang diperintahkan. Ia membeli kemoceng, kemudian ia sambil berjalan pulang, ia mencabuti bulu-bulu ayam itu satu persatu, kemudian membuangnya. Keesokan harinya si penyebar gosip ini kembali mendatangi orang yang bijaksana itu. Kemudian orang yang bijaksana ini berkata, sekarang pulanglah, kemudian kumpulkan bulu-bulu ayam yang kamu cabuti kemarin. Lalu si penyebar gosip ini kembali menyusuri jalan yang sama, kemudian ia berusaha mencari, tetapi ia hanya bisa berhasil mengumpulkan 3 bulu ayam saja. Nah saudara, dari kisah ini kita tentu tahu bahwa betapa mudahnya untuk menyebarkan gosip, tetapi betapa sulitnya untuk kembali bisa menarik itu semua. Daripada kita bergosip, lebih baik belajar diam. Tekapkanlah tangan pada mulut kita. Ketika kita merasa tergoda untuk bergosip, lebih baik kita menahan diri, menutup mulut kita, daripada kita menimpali atau mengomentari atau bahkan meneruskan cerita itu kepada orang-orang lainnya. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Daripada kita mengutuk orang lain dengan ucapan-ucapan kita, lebih baik belajar diam. Mari tekapkan tangan pada mulut kita ketika kita tergoda untuk mengucapkan kata-kata yang penuh
ucapan negatif dan mengutuk. Maka dari itu, karena begitu sulitnya bagi kita untuk menguasai atau mengekang lidah, dikatakan dalam ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan orang yang tidak bersalah dalam ucapannya, ia adalah orang yang sempurna. Berarti orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah orang yang dapat menguasai seluruh dirinya. Dengan hati-hati dalam bicara, orang dapat menawan pikirannya. Karena ketika pikiran kita dikuasai oleh yang jahat, maka ucapan yang keluar pasti akhirnya juga berasal dari yang jahat. Akan tetapi jika kita mampu menawan pikiran yang jahat itu dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, artinya kita sudah bisa mengalahkan pikiran yang jahat itu. Sehingga dalam hal ini tidak ada perkataan yang merugikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jikalau demikian, bagaimana seharusnya kita berkata-kata? Bangunkan yang jatuh dan kokohkan lutut yang lemas. Begitulah seharusnya kata-kata kita sebagai orang-orang Kristen. Seharusnya kita dapat mengucapkan kata-kata yang bisa membangun, membesarkan hati, kata-kata yang sopan, yang baik, yang positif, kata-kata yang santun, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang tidak merendahkan, tidak sombong, kata-kata yang tidak menghina, dan sebagainya. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 29 seperti yang dikatakan oleh Paulus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tanggalkanlah kata-kata yang kotor, yang kasar, yang menghina, yang merendahkan, yang melecehkan, yang tidak menjadi berkat, sebab kata sia-sia yang diucapkan harus dapat dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, memang tidak mudah bagi kita untuk selalu dapat mengekang lidah kita. Sebab banyak kali kita sering keceplosan lagi dengan ucapan-ucapan yang negatif. Akan tetapi kalau kita mau berusaha dengan rahmat pertolongan Tuhan, pasti kita akan terus dimampukan. Sekalipun untuk belajar mengekang lidah ini merupakan usaha yang harus dilakukan terus-menerus, sekalipun kita jatuh. Tetapi kita harus bangkit lagi, harus selalu belajar memperkatakan yang baik. Dan pada akhirnya saudara, kita harus selalu tekun dan rajin dalam membaca firman Tuhan. Sebab dengan terus kita membangun saat teduh bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya, pasti hikmat Tuhan akan tercurah ke dalam mulut kita, sehingga perkataan yang kita ucapkan akan selalu baik dan menyenangkan hati sesama, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.